Monster Sovereign diam. Anda harus tahu bahwa jam matahari akan membakar mata kiri Qin Yichen dan menggunakan kekuatan abadi. Ditambah kekuatan alami mata naga True Dragon Rache, dan Dewa Naga Sejati metode mata layak untuk disempurnakan. Wu Yan dan yang lainnya adalah Dewa Iblis. Tetapi tidak mungkin mengambil jam matahari seperti itu di tubuh serta peralatan luar angkasa. Sebaiknya aku mengumpulkan jam matahari ke dalam Demon dan menunggu sampai kamu memiliki wadah yang sesuai sebelum memberikannya kepada ibu dan anakmu. Mulut Ziyun tertarik. Diam-diam mengira Monster Sovereign Senior terlalu maid. Gunakan Yaodan sebagai wadah untuk menyimpan jam matahari. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen agak ragu untuk mengatakan, Senior, saya punya 2 kontainer di sini. Apakah menurutmu itu berguna? Qin Yichen mengeluarkannya 2 kemuliaan yang mulia, yang dia batasi pada Sun Mun Mun di rumah harta karun Dongman, diterima olehnya. Qin Yichen hanya berpikir bahwa harta Dongman tidak putih atau tidak. Siapa sangka itu akan berguna saat ini. Lengan baju Monster Sovereign meletakkan lampu di telapak tangannya, dan melihatnya sebentar sebelum dia menundukkan kepalanya. Ini bisa berguna, tapi lebih baik memasukkannya ke dalam asuransi Yao dan saya. Lagi pula, kecemerlangan ini hanyalah sinar matahari dan bulan, yang tidak ada bandingannya dengan 2,5 hari ini. Monster Sovereign memacu cahaya dan bersiap untuk menyerap jam matahari. Jangan hanya duduk dan mengumpulkan Sundial Divine Stone, batu dewa matahari. Qin Yichen sedikit bingung. Buyan tapi dia mengatakan kepadanya, itu adalah kerikil yang kehilangan kekuatan matahari. Baru saja dihancurkan oleh Yang Mulia. Tetapi itu juga merupakan harta langka dari benda ilahi senjata ilahi. Qin Yichen tampaknya jam matahari terbungkus lapisan permukaan. Secara akurat, batu ilahi jam matahari adalah cangkang sisa dari kekuatan matahari yang menyilaukan. Tetapi itu juga merupakan jam matahari ketika tidak terbang di depan mereka. Wu Yan juga berkata, jangan bergerak, gadis rusa. Kamu akan mengumpulkan batu ilahi jam matahari bersamaku. Qin Yichen tidak diizinkan untuk campur tangan. Karena jam matahari telah menumpahkan itu adalah batu ilahi jam matahari. Tetapi di garis merah gelap, masih ada suhu yang mengerikan. Wu Yan memiliki alam tertinggi, dan Lu Xiaolu dapat mengembunkan es agar mudah dikumpulkan. Yang Mulia, batu ilahi jam matahari, bagaimana mengalokasikannya? Pada saat ini, Monster Sovereign, sepertinya kulit batu giok putih bersinar merah. Tetapi saya melihat cahaya bintang, secara bertahap ditekan olehnya. Beberapa poin barusan, seperti yang kamu tawar. Qin Yichen salah. Meskipun jam mataharinya kecil, batu ilahi jam matahari sangat besar. Tanda seru. Tanda seru. Setelah beberapa saat, Lu Xiaolu dan Wu Yan kembali dan melihat batu ilahi, jam matahari yang terlihat seperti bukit. Qin Yichen terkejut. Sejujurnya, sebagian besar panen ini dianggap sebagai kecap. Batu ilahi jam matahari adalah jam matahari yang terdegradasi, di mana kekuatan matahari masih ada, dan bahkan pilihan terbaik untuk memperbaiki benda ilahi senjata ilahi. Monster Sovereign menjelaskan, tentu saja, meskipun jam matahari sederhana dari batu suci juga sangat luar biasa. Tetapi terlalu boros. Selain itu, batu dewa jam matahari juga dapat langsung menyerap pemurnian. Banyak kegunaan luar biasa. Anda perlu ketika Anda menggunakannya, Anda secara alami akan mengerti. Qin Yichen menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa meskipun itu dibagi menjadi 1/4, itu masih seperti batu ilahi jam matahari di bukit, dan dia menerimanya. Mata Monster Sovereign tidak diragukan lagi. Tidak peduli apakah Monster Sovereign memenangkan hati atau bagaimana, manfaat dari panen ini akan sangat berharga bagi 9 orang lainnya. Terima kasih senior. Qin Yichen berdiri di kehampaan, dan melihat ke dalam. Wu Yan dan Dewa Iblis lainnya juga sujud. Terima kasih hadiah yang mulia. Ini bukan hadiah, tapi aku menunggu kaisarku melakukan tur perang. Saya secara alami tidak akan memperlakukannya. Monster Sovereign menerima Divine Stone jam mataharinya sendiri, dan Qin Yichen juga mengirimkan transmisi suara ke Lu Xiaolu. Xiaoluer, jam matahari dan batu Divine Sundial ini, Anda mengambil setengah. Ziyun dan saya masing-masing menyumbang 1/4. Bagaimana? Lu Xiaolu terkejut. Bukankah Yichen adalah kakak laki-laki yang menempa murid matahari? Boleh dihaluskan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Aku tahu hatimu. Tetapi jika kita adalah sahabat, kita harus diberkati dan berbagi. Alih-alih memihak saya sendiri. Selain itu, bunga 9 warna Anda berisi kelopak api, dan jam matahari juga sangat bagus untuk Anda. Oke, Ziyun secara alami tidak memiliki pendapat tentang hasil distribusi ini, bahkan ada yang menyesal. Lagi pula, di antara ketiganya, dia memiliki usaha paling sedikit. Apa yang terjadi pada Qin Yichen, senior, batu suci dan jam matahari, kekuatan yang kuat, apakah itu bagus untuk klan Phoenix? Senior sedang berbicara dengan Hong Lian, tetapi bayangan di kepalanya adalah lelucon. Hei, apakah kamu ingat nona kecilmu? Qin Yichen menolak untuk menerima. Kapan saya akan melupakannya? Hong Lian hehe. Oh, ya, kepada siapa Anda datang membawa kandil beberapa tahun yang lalu?
Apakah hanya ada kandil tanpa kandil? Tanda seru. Wajah Qin Yichen penuh dengan garis hitam, dan itu bukan untuk menutupi identitas. Hong Lian tersenyum licik. Kamu pikir nona kecil klan Phoenix akan percaya ini? Apa? Keyakinan. Qian Sui sangat mempercayainya. Dia secara alami percaya pada Qian Sui. Qin Yichen benar. Selama Anda tidak menambahkan bahan bakar dan cuka untuk membalikkan hitam dan putih. Hong Lian tertawa kecil, tapi tiba-tiba tidak membantah. Karena dia ingat bahwa anak laki-laki itu telah keluar dan berkeliling dalam beberapa tahun terakhir. Dia benar-benar belum menyentuh bunganya. Bahkan kupu-kupu Qian Sang hanyalah sebuah kandil dan bukan gua. Aku tidak ingin mengeluh jika anakmu masih cinta. Qin Yichen terdiam. Maka kamu dapat menemukannya dengan hati nurani. Hanya ketika berbicara tentang Feng Qian Sui, mata Qin Yichen penuh dengan pikiran. Ketika dia pergi, Qian Sui dikirim ke Phoenix Clan dan dibudidayakan oleh Feng Tian sendiri. Aku tidak tahu bagaimana dia sekarang. Hong Lian berbicara tentang topik, batu suci sangat berguna untuk gadis klan Phoenix hari ini. Tetapi di mana kita sekarang dan kapan kita bisa kembali? Lalu aku menyerahkan batu ilahi jam matahari ke Qian Sui. Qin Yichen berkata. Menghadap ke langit berbintang, saya tidak bisa memikirkan begitu banyak peluang di dunia yang kacau ini. Monster Sovereign melihat matahari yang lebih redup. Tepat setelah jam matahari meletus, matahari yang kuat akan memasuki periode air surut, seperti periode tidak aktif gunung berapi. Tidak ada kesempatan untuk saat ini, ayo pergi. Ingin berjalan untuk berjalan. 10 orang Qin Yichen meninggalkan bidang bintang ini dan hanya berdiri ke arah langit berbintang. Tetapi melihat aliran cahaya beterbangan di sekitar mereka. Pergi dan buru buronan itu. Tidak menyangka ada keberadaan yang begitu rendah hati di dunia yang kacau. Tapi dagingnya pasti enak. Ini adalah darah dewa. Monster Sovereign mengerutkan kening, menunjuk ke Wu Yan untuk bertanya. Wu Yan mengangkat lengan bajunya dan menghentikan Dewa Iblis. Saudaraku ini. Apakah kamu dalam kelompok seperti itu untuk memburu para buronan dalam kekacauan? Wu Yan juga saya sangat penasaran. Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang-orang kejam yang bersembunyi di dunia kekacauan tidak bisa dianggap enteng. Biasanya mereka harus mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Mengapa ras monster ini masih tertarik untuk berburu? Dewa Iblis memandang Wu Yan, dan tiba-tiba terkejut. Apakah kamu, Nyonya Bai Chang Dezun? Dewa Iblis terhuyung-huyung, dan menatap monster Sovereign dan Lu Xiaolu lagi. Mau tidak mau terlihat terkejut. Ini menyinggung 10 orang Raja Monster Heiyun. Mengapa mereka masih hidup?